Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khontul Muslimin, salah satu mahasiswa Universitas Siber Asia yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan atau memaparkan terkait studi kelayakan bisnis pada salah satu eh, F&B eh, yang cukup terkenal pada masanya, yaitu Warung Abnormal. Warung Abnormal merupakan PT Cita Rasa Prima, CRP Group, franchise dan startup kuliner di Indonesia. Yang pertama, dari latar belakang, Warung Abnormal sempat menjadi fenomena startup dan waralaba franchise F&B paling fenomenal di Indonesia dengan mengusung konsep warkop modern dengan menu andalan olahan Indomie, kopi, dan makanan ringan lokal. Abnormal tumbuh cepat hingga mengoperasikan puluhan gerai di lebih dari 20 kota. Namun, sejak periode 2022 hingga 2023, puluhan gerai Abnormal di berbagai wilayah tutup secara permanen. Kasus ini merupakan contoh gagalnya keberlanjutan bisnis akibat ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan dinamika eksekusi yang dapat ditinjau melalui aspek-aspek studi kelayakan bisnis atau SKP. Yang pertama, kita akan mengenali dari aspek pasar dan pemasaran. Untuk analisis masalahnya, di mana di orang normal ini produk indulgen atau tren sementara atau hanya FOMO ya, di mana produk makanan abnormal bersifat indulgen dikonsumsi untuk kesenangan atau tren sesaat. Konsumen berkunjung karena fear of missing out atau yang disebut FOMO dan bukan kebutuhan harian primer. Ketika demam sosial medianya mereda, retensi pelanggan turun drastis. Kemudian yang kedua ada perubahan value proposition dan harga yang dimana pada awalnya berdiri, abnormal dikenal murah dan ramah kantong untuk mahasiswa, namun seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan harga yang signifikan yang tidak diimbangi dengan peningkatan perceived value produk, sehingga konsumen beralih ke kafe lokal lainnya. Kemudian ada kala bersaing atau disebut juga competitive rivalry, di mana munculnya ribuan kafe atau coffee shop modern yang independen dengan harga yang bersaing dan suasana atau work from cafe yang lebih memadai dari warung abnormal. Kemudian aspek kedua yaitu aspek keuangan dan finansial, di mana untuk analisis masalahnya yaitu terdapat peluang kembalinya modal atau unit ekonomik dan ROI-nya yang terganggu, di mana biaya investasi awal waralaba abnormal sangat tinggi yang mencapai miliaran rupiah untuk renovasi dan lisensi lokasi strategis. Ketika trafik pengunjung turun, omset gerai tidak mampu menutup biaya operasional dan sewa tempat sehingga BEP atau break even point tidak tercapai. Kemudian yang kedua ada beban tetap atau fixed cost yang tinggi, di mana penentuan lokasi gerai selalu menyasar ruko besar atau gedung strategis dengan biaya sewa tempat yang tinggi. Penurunan penjualan sebesar 30 hingga 40% saja sudah membuat cash flow gerai menjadi negatif. Kemudian ada kerugian mitra franchisee, di mana skema royalti dan pembelian bahan baku terpusat membebankan margin mitra, sehingga mitra memilih menutup gerai daripada menanggung rugi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada aspek teknis dan operasional, di mana analisis masalahnya yaitu kompleksitas rantai pasok, ekspansi ke puluhan kota memicu masalah distribusi bahan baku. Biaya logistik antar wilayah yang bervariasi menyebabkan standar rasa dan ketersediaan menu yang kurang konsisten. Kemudian ada infrastruktur yang tidak fleksibel, di mana konsep bangunan gerai yang besar tidak fleksibel menghadapi perubahan tren pasca pandemi yang bergeser ke arah layanan pesan antar atau online delivery dan Grab and Go. Kemudian untuk aspek keempat yaitu aspek manajemen organisasi, di mana masalahnya yaitu over expansion yang terlalu cepat, di mana perusahaan tergiur memperluas jaringan waralaba sebelum sistem kontrol kualitas dan manajemen krisis teruji secara matang. Namanya adaptabilitas manajemen, di mana manajemen kurang responsif mendengarkan masukan dari pengelola gerai di lapangan yang mengenai penurunan selera pelanggan dan pergeseran tren lokal. Kemudian aspek hukum dan legalitas, di mana analisis masalahnya yaitu pertama ada perjanjian waralaba yang mengikat biaya lisensi dan aturan suplai bahan baku menjadi beban hukum dan finansial bagi mitra ketika terjadi krisis daya beli yang berujung pada sengketa penurunan gerai dini. Aspek keenam yaitu ada lingkungan sosial dan ekonomi, di mana
dampak pasca pandemi COVID-19, perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi yang membatasi nongkrong dalam durasi lama di tempat tertutup yang berpengaruh langsung terhadap model bisnis war abnormal yang mengandalkan pada durasi stay pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait matriks evaluasi analisis SKB, di mana pada aspek pasar dan pemasaran, kondisi idealnya yaitu demand berkelanjutan dan loyalitas yang tinggi. Namun, pada warung abnormal sendiri, di mana terdapat kebergantungan tren FOMO dan menu yang indulgen, sehingga dampaknya traffic anjlok saat tren mereda. Kemudian pada aspek keuangan, kondisi idealnya yaitu harus cash positif dan payback periode yang terukur, namun realitanya pada warung abnormal biaya sewa atau capex yang tinggi dan unit economics yang rusak. Dampaknya yaitu mitra bangkrut dan gerai tutup. Untuk aspek keempat yaitu operasional, di mana kondisi idealnya yaitu standar efisien dan supply chain yang stabil, namun pada warung abnormal skala luas memicu biaya logistik yang tinggi. Kemudian dampaknya yaitu kualitas produk yang tidak konsisten. Aspek yang terakhir yaitu manajemen, di mana kondisi detailnya yaitu kontrol ketat dan inovasi berkelanjutan, namun realitanya yaitu ekspansi yang cepat, minim mendengar masukan, sehingga dampaknya gagal mitigasi risiko krisis. Untuk rekomendasi strategis atau mitigasi risiko untuk mencegah kegagalan serupa pada bisnis startup maupun franchise di masa yang depan, rekomendasinya untuk yang pertama terkait riset pasar berkelanjutan dan inovasi menu pemasaran tentunya. Yang pertama, jangan mengandalkan produk yang berorientasi pada tren sesaat atau viral base. Bisnis harus memiliki produk inti atau core menu yang dikonsumsi secara berulang atau repeat purchase. Kemudian melakukan audit kepuasan pelanggan secara berkala dan penyesuaian harga sesuai daya beli target pasar lokal. Kemudian yang kedua pada aspek penerapan model bisnis layan dan fleksibel, di mana gunakan format gerai skala sedang atau kecil untuk menekan biaya investasi awal atau capex dan biaya sewa tempat atau fixed operational expense. Kemudian diversifikasi ke model layanan take away atau cloud kitchen untuk memangkas beban sewa properti. Yang ketiga, pada pengendalian kecepatan ekspansi atau manajemen, terapkan strategi control expansion. Pastikan satu gerai percontohan mencapai titik profitable unit economics secara konsisten selama minimal 2 hingga 3 tahun sebelum membuka kemitraan waralaba secara masif. Kemudian buat sistem umpan balik atau feedback loop dari mitra waralaba lapangan ke manajemen pusat untuk percepatan pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah kemitraan waralaba yang adil, di mana menyusun skema franchise fee dan royalty fee yang adaptif saat kondisi krisis makroekonomi, sehingga beban finansial tidak sepenuhnya ditanggung oleh mitra franchise. Demikian untuk analisis SKB yang dalam hal ini yaitu war abnormal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.